Sobat Maigen dimanapun Anda berada, jumpa dengan host Chen Chen Foyen dalam podcast Maigen di segmen Z Talks. Di segmen Z Talks kita akan berbincang-bincang santai sampai serius mengenai berbagai isu yang sedang relevan di kalangan anak muda. Ya, jadi segmen ini cocok bagi Anda yang baru mulai beraktivitas di vihara maupun bagi Anda yang sudah lama bertugas di vihara. Baiklah, pada kesempatan ini host sudah ditemani oleh dua orang sobat Maigen kita yang keren-keren, yaitu Hai Sobat Maigen, I'm Nelly. Halo semua Sobat Maigen, aku Philip. Dan kita sudah menyiapkan sebuah topik yang seru, yaitu mental health issue. Jadi dua pasien saya, nggak ya, bercanda. Nggak. Oke, kan gini ya, kalau kita lihat di semua medsos ya, kayaknya sekarang tuh psikologi modern tuh udah berlimpah deh. Itu udah jadi kayak satu kelimpahan informasi sampai ya. Jadi bukan cuma isu politik, isu kesehatan, isu mental health juga kayaknya udah banyak macam sampai nggak bisa dibedain lagi gitu nggak sih? Nah, menurut kalian yang kira-kira di kalangan kalian lagi ngetopnya kira-kira biasanya apa aja tuh? Nah, mungkin kalau misalnya tadi kan bener ya Fen ya, kayak zaman sekarang kan sosial media itu kan lagi berkembang banget ya Fen. Jadi kayak banyak banget informasi yang bisa masuk begitu aja, dan dalam satu hari kayak kita scroll IG 1 jam 2 jam, wah itu informasi udah berapa tuh yang kita lihat kan Fen. Tapi karena balik lagi tuh tadi masalah mental health issue, kita sih anak-anak zaman sekarang karena ngelihat kayak gitu, jadi mungkin kita agak terdoktrin mungkin ya Fen ya. Kayak ketika kita misalnya ngelihat ada suatu postingan gejala penyakit ini, gejala penyakit itu, ya kan Fen? Misalnya kayaknya itu gua deh. Gitu. Kayak ini gua deh, terus kayak abis itu sampai ke bawah mimpi, ini gua penyakit mental kayak gitu kan Fen? Emang biasanya contoh lah ya, kalau nggak dikasih contoh nggak, Nelly ada contoh nggak? Instagram sih paling banyak ya. Kayak apa sih namanya? 4 tanda mental health issue yang kalian rasakan sekarang. Pasti kayak mereka pas baca tuh, aku juga kadang bisa kayak tiba-tiba ini gua nih. Ini gua nih. Tapi kayak itu sebenarnya asumsi sendiri. Kayak aku ngerasa kayak pas aku ini kok nomor 1 sama. Misalnya gitu. pas isu yang apa tentang mental health-nya yang tentang apa nih? Misalnya. Kalau kemarin tuh beberapa hari yang lalu ya Van ya. Kayak, dan udah lama-lama juga sih. Kadang kan kalau misalnya di postingan kan ada membahas kayak gejala bipolar misalnya kan Van. Gejala bipolar. Terus habis itu nanti ditulis gejala bipolar, mudah bahagia, mudah sedih gitu kan. Nanti katanya pagi-pagi bangun tidur bisa tiba-tiba bahagia banget, tapi nanti sebelum tidur bisa tiba-tiba sedih banget. Padahal mah emang lagi dikecewain pacar Van. Bahagianya lagi dikasih hadiah. Iya, bahayanya lagi dikasih padahal belum punya pacar. Enggak. Oke. Jadi belum tentu itu bipolar gitu ya. Maksudnya jangan dari dua diagnos udah langsung oh ya ini kayaknya gua nih gitu kan. Itu kan padahal yang kita baca itu belum tentu dari ahlinya gitu ya, belum tentu dari psikolog dan belum valid lah, betul nggak? Maksudnya gitu ya. Jadi nah, satu sendiri. Bipolar misalnya. Contoh yang banyak dulu nih biar valid. Anxiety, kecemasan. Banyak banget teman-teman aku ngerasa, aku juga kadang bisa rasa sih. Misal lagi presentation nih, di depan presentasi, aku kayak tegang gitu. Rasanya kok takut ya, padahal teman-temannya kita sering lihat gitu. Tapi kenapa masih ada rasa anxiety gitu? Itu sebenarnya dari dirinya masing-masing. Padahal sebenarnya kalau menurut aku masih wajar, normal kan? Normal, kayak kita mau maju di depan orang ya kan? Pasti semua orang panik gitu. Apalagi tipe yang ini ya, tipe yang apa tuh melankolik atau yang perfeksionis, dia ya pasti lebih fokus dirinya kan lebih ini gitu kan. Kecuali yang lebih pede, tipe-tipe kolerik yang pede-pede dan sebagainya. Yang kalau yang sanguin, yang ceria-ceria mah santai aja kali kan. Jadi padahal kita memang lebih bawaannya lebih ke yang melankolik itu, kita udah diagnos diri kita
anxiety gitu ya. Bener. Padahal belum tentu. Iya, Friend. Kayak apalagi kayak Belum lagi di match sama zodiak sama Sio. Enggak, sorry. aduh, Zodiak ini, itu, Pak, ya. zodiak ini Aduh. memang anxiety ya. zodiak ini Enggak. tidak cocok Bercanda. dengan zodiak ini. Ayo cocok, sudah kayaknya cocok langsung cari pacar ya. Dan juga Enggak, zodiak tertentu lebih mudah anxiety misalnya enggak lah bercanda. Out of topic. Oke. Contoh lagi anxiety udah bipolar udah ada lagi yang lain. sebenarnya kalau mau bahas mental health issue luas banget ya. Banyak kayak banget. Nggak apa-apa, yang lain lagi. kayak Maksudnya, banyak banget, misalnya kayak contoh mungkin yang bisa aku kaitin kayak OCD gitu, Friend. Mm-mm. Kayak kadang ada bisa orang jelasin nggak OCD itu apa? OCD. Ya aku sih sebenarnya gak yang tahu secara ilmiah banget ya, Friend ya, karena kita Tapi juga gitu ya. bukan tipikal orang yang belajar banget Bener. kan tentang ini. Perfectionist. Iya, cuman lebih ke OCD itu lebih kayak dia punya kayak sifat perfectionist yang kayak Perfectionist gitu. overly too high gitu, yang dimana itu Beda sama jadi orang. mempermasalahkan mental dia sendiri gitu loh. Jadi kayak aku punya temen, dia kayak ngaku-ngakunya OCD, gak tahu sih ya, gak mau ngejudge Aku ya, juga. gak mau ngejudge. Dan dia tuh sampai di tahap dimana kayak misalnya dia itu di kamarnya kayak remote AC-nya aja nih, Friend, mau ditaruh aja harus presisi, Friend, harus sesuai dengan sampingnya lagi remote TV, remote apa segala macem. Gak rapi, gak tidur. Iya. Habis itu misalnya ada mereng dikit nih, Friend, dia udah mau keluar pintu, dia bisa tutup pintunya lagi, benerin dulu baru mau keluar, padahal udah mau telat, Friend. Aku jadi kepikir satu, saranin ke teman jangan pelihara kucing. Bulunya di mana-mana. Aduh, pasti semuanya disenggol Gimana kan. sih? Oh iya. Karena di IG ku belakangan banyak kucing. Iya. terus Banyak. terus gila apapun disenggol gitu. Wah, itu bisa gila tuh orang OCD ketemu kucing. Kalau OCD-nya OCD yang Nggak bisa bareng-bareng sih. ya. Itu gak bisa sih. Iya, kebetulan Stres kalau yang- sendiri sih. Kalau yang OCD ini aku juga pernah dengar sih temanku gitu, katanya temennya itu pas pandemi itu katanya OCD karena dia bener-bener nggak berani ke wihara. Oh. Pas aku akhirnya setelah 2 tahun aku ada satu kegiatan yang memang butuh dia banget dan aku berhasil ajak dia, temennya ini tiba-tiba selamatin ke aku. Wih gila, cuma lu yang bisa bawa dia ke wihara. Lah emang kenapa? Dia kan OCD bro. Nah aku jadi bingung, bener nggak nih OCD gitu kan? Nah itu ya, jadi kayaknya kita terlalu cepat menyimpulkan gitu ya, ini Benar. OCD atau nggak OCD. Padahal itu baru pandangan awam kita, gitu. Bener nggak sih? Bener, kita suka self-diagnose gitu. Kayak kita anggap diri kita, kayaknya aku OCD deh, kayaknya aku agak mental health issue deh. Besok-besok kayaknya aku bipolar deh. Iya. Besok-besok kayaknya aku ini. Sebenarnya setiap orang juga punya problemnya masing-masing. Iya. Kayak yang tadi Gitu. bipolar itu ya, balik lagi nih yang Iya. bipolar. Kan ya siapapun di masa tertentu bisa aja kan tiba-tiba happy banget pas Iya. bangun tidurnya memang bisa lah gitu ya. Bisa, Kalau- tergantung dan, situasi. Iya. dan itu mood normal, swing. dan itu normal gitu kan. Dan Masa orang harus setiap hari begitu? Flat. Nah itu justru Nah. mengerikan. itu juga gimana ya? Kadang tuh justru karena masalah kayak gini yang justru jadi nimbulin masalah gitu loh. Karena kalau aku tuh ngerasanya gini, Friend. Sekarang tuh jadi susah banget bedain. Jadi kalau misalnya temen nih datang ke aku gitu kan. Misalnya dia cerita kayak, "Lip, gue pengen cerita sesuatu deh sama lu." Gue depresi. Iya, depresi. Orang depresi jarang ngomong dirinya Iya, depresi. iya. Bener-bener. Nah, kadang kayak gitu, Friend. Atau Kayak jadi susah banget bedain. Kadang aku juga jadi takut salah kan, kalau misalnya takutnya tiba-tiba ada orang yang beneran nih amit-amitnya, maksudnya kayak dia beneran punya masalah mental health gitu, terus akunya kayak menganggap remeh karena lu self diagnose kali. Jadinya tuh sekarang agak kita ngeremehin. iya. Atau kita yang malah sebaliknya. Oh lu gini padahal dia nggak gitu. Sebaliknya gitu. Dan Jadi juga Gitu sih, bahaya kebalik juga ya. gak sih, takutnya kalau misalnya kita cerita ke teman, misalnya Friend tuh nanti temennya kayak misalnya kayak mengiyakan, jadinya kita semakin memvalidasi kalau diri gue, gue emang beneran mental health issue Iya. nih, gue bipolar nih kayak gitu, karena teman aku juga mendukung dan udah mendengarkan 3 orang cerita nih aku. mengiyakan Iya, gitu. Padahal 3-3-nya amatir. Dalam cerita ke teman juga harus pilih-pilih gitu. Bener. Jangan semua isu yang kita lagi hadapi kita cerita aja ke semua gitu. Itu bisa, Even your best friend. iya. Iya Menurut sih. aku jangan semua sih. Karena kalau udah ke ranah ginian itu udah ranah psikolog gitu ya maksudnya. Iya, benar. Oh, oke. Kalau kamu ngerasa isu kamu udah parah gitu dan kamu nggak Mendingan bisa langsung solve ke ahlinya sendiri, deh. iya langsung cari aja psikolog gitu. Jangan self asumsi terus, tanya teman. Teman Tapi juga kan lihat dari kalau sisi- temennya bisa yang so wise gitu, bukan so wise lah, memang wise Emang atau so wise. wise, bukannya oke gitu. Bedanya sama psikolog apa? Sebenarnya oke sih, Friend. Menurut kalian? Cuma Kenapa Nelly bilang kalau udah yang lumayan gimana mendingan nggak jelas gitu, atau mungkin lumayan mengganggu, bikin lu kepikir terus begini, mendingan ke psikolog. Kenapa?
Kan teman kita kadang cukup menghibur lalu ya udah gitu. Kalau temen ya mau gimana pun dia tetap kenal kamu gitu. Dan dia jadi ada nggak di bisa lingkungan nggak kamu. bisa objektif ya. Iya, nggak bisa Belum objektif. apa-apa udah kenal kita separuh pasti gitu ya. ada kayak emotion yang kayak aduh kasihan, Iya, aduh jangan bener. deh, jangan kasih semua deh ya kayak gitu. Itu nggak Atau bisa. Kalau gue sebenarnya. ngomong gini kayaknya dia bakal sedih deh. Iya, Iya, itu. Wow. Jadinya kita Jadi, terpaksa sorry, kayak mau berarti ini. satu konklusi nih, even he's your best friend, belum tentu kamu boleh curhat ke yang ranah psikolog gini gitu ya. Benar sih. Terutama kalau sudah lumayan mengganggu hidupmu gitu ya. Karena itu kalau dia pede lalu kamu mengiyakan itu bahkan wasting your time ke depan ke belakangnya Iya. malah bisa lebih parah, lebih apa Iya. gitu ya. Lalu kedua tadi Nelly bilang dia tidak bisa objektif, dia pasti subjektif. Benar. Wow, aku nggak pernah kepikiran begitu loh. Karena Aku jangan-jangan aku gitu loh. Apa-apa aku curhat soalnya ketemu. waduh, kalau itu pasti gak ikut-ikutan. Kita cari psikolog. Tapi kalau ngomong-ngomong tentang kalau misalnya seandainya ya Voin, kita punya temen yang anggaplah dia wise atau misalnya dia bijak kan. Sebenarnya menurut aku gak masalah sih, tapi kalau misalnya kita ceritain masalah yang bukan ranahnya tuh ke psikolog. Misalnya Oke. kayak ya emang Sekedar curcol. iya emang in general kita lagi ada masalah. Sekedar Dan- buang racun sebentar. Iya, kita kayak kita stres, kita Oke, merasa dia oke. bijak, dia mengetahui lah gimana cara, kayak kita merasa akan ada jawaban lah ketika cerita ke dia. Cuma kan kalau kita mau ngebahas tentang kalau beneran udah di mental health issue, mau sebijak-bijaknya orang, tapi kan Jangan itu kan sentuh suatu apa ya kayak harus ada profesionalitas di dalam hal itu baru bisa mengklaim bahwa diri kamu tuh ada mental health issue. Iya. gitu. Betul. Even psikolog aja kalau aku rasa yang sekarang-sekarang nih benar-benar harus upgrade banget loh. Maksudnya psikolog, misalnya kita lihat dia sarjana psikologi belasan tahun lalu. Dia masih ngikutin nggak isu yang sekarang itu loh. Bener sih. Karena sekarang tuh ribet banget, orang tuh lebih complicated gitu kan. Yang tadi kamu bilang aja kan, maksudnya tuh Generasi kita aja nggak tahu. Oh iya, apalagi sekarang kan mereka sendiri aja bingung. Kita ini disebut generasi strawberry, ingat nggak? Dibilang lembek, generasi. Apalagi orang tua kita kan kalau lagi marahin kan, alah dulu mama nggak gitu. Gini. Oh itu mematikan. Oke, lain kali nggak usah bahas. Tapi kalau orang tua jawab gitu malah kita bilang ya, mama kan gak ngerti generasi kita beda. Ya Iya. mending, tapi Iya. kadang udahlah ngapain juga kayak gua curhat ke mama nggak akan ngerti. Iya. Makanya ke temen. Lalu, Oke, ke temen. lalu jadi Temen serba salah bukannya gitu ya. kayak kita. Jadi benar psikolog sekarang aja benar-benar harus upgrade terus dengan isu terbaru dengan itu ya gile ya. Wow ya. Tapi kalau belum di ranah psikologi, monggo ya sama temen sambil jalan, sambil ngafe, sambil kegiatan di biara ya cerita aja yang urusan biasa lah gitu ya. Soal cinta. Soal cinta boleh, Soal soal nugas, Iya, nugas. soal Itu strike sama masih temen oke. nugas, soal Iya di kampus sih, ada benar-benar. gimana, oke lah, dosen nyebelin, oke lah, bos gua Jadi gosip dong, Boyan. ya curhat. Nah itu juga, itu lain kali kita bahas ya, Waduh. mana yang boleh diomongin, mana Iya. yang nggak boleh, itu penting tuh. Karena Topik baru bener tuh. sih itu bahaya sih. Kadang kayak Iya. gak semuanya benar-benar boleh kita show up ke orang gitu gak sih? Oh, emang pernah ada pengalaman nyata langsung begitu, misalnya kau cerita ke temen, dia malah di belakang atau apa, ada nggak? Atau ada temen yang begitu? Sebenarnya kalau teman ya, teman itu kadang lebih ke kadang balik lagi misalnya kalau kita self diagnose sesuatu, nanti dia malah mengiyakan apa yang kita omongin kan, fine. Jadinya lebih ke aku pengen ngebuang racun, ternyata racunnya dicokokin balik gitu kan. Ini event yang bukan ranah psikologi ya. Oh. Event maksudnya yang bukan ranah psikologi nih. Kan boleh nggak sih teman ke teman curhat misalnya, aduh tadi dosen gue nyebelin tuh begini atau tadi di kantor gue gini. Kalau sekedar buang gitu menurut kalian sehat nggak? Sekedar buang-buang. Sebenarnya nggak apa-apa sih, karena aku sendiri juga kadang lepasin emosi yang terpendam di dalam, harus ngomong gitu. Ke si orang-orang. Ya maksudnya si itu yang Siapa biasa itu? nugas bareng kau itu. Siapa tuh? Jadi Nelly, waduh. Yang biasa Siapa? nugas bareng kau itu, pokoknya sama Iya. dia. Nah, salah satunya. Iya. Aduh, maaf deh. Hopeng dia. Oh, Hopeng Hopeng. dia. Kirain siapa, Fen? Pikirnya beda lagi. Kalau Ya. cerita Nah, ini skala kepalang nih kita bedah. Maksudnya tuh ya urusan kantor, urusan keluarga, urusan finance bahkan gitu ya. Kapan kita boleh curhat ke teman terdekat? Kapan nggak usah deh gitu loh.
Sebenarnya balik lagi ke tergantung permasalahannya gak sih? Kayak kan setiap masalah kan ada yang kita bisa bilang ada yang masalahnya kecil, besar atau gimana ya, kita nggak tahu lah cara pengelompokannya gimana. Tapi kalau menurut aku sih lebih ke menceritakannya sesuai ke kapasitas dianya. Kalau misalnya kita menceritakannya kayak melewati dari apa yang bisa dia bantu ke kita, kayak buat apa juga kita cerita gak sih, Fen? How problemnya efeknya orang aja gitu, Iya. efek ke kita gitu. Betul. Atau bahkan malah bikin dia keracunan gitu ya. Iya, tapi Better kan dia nggak tahu gitu ya. Dia nggak bener. usah, misalnya apalagi kalau masalah bertugas ya, masalah yang agak sensi-sensi, kita maunya buang sampah ke dia supaya plong, malah dia yang keracunan pas kita udah beres ya. Padahal kita cuma sekedar butuh ngomong supaya setelah itu bertugas moodnya lebih bagus misalnya. Bukan untuk ngehasut siapa-siapa gitu ya. Satu, jadi lihat kapasitas dia. Kedua, apalagi ada lagi nggak? Even best friend kita aja belum tentu dia bisa keep secret kita loh. Kayak pasti dia Iya, bener-bener. Kadang dia juga bisa gatel ya. Iya. Atau kalau topiknya terlalu seru untuk di-keep. Takutnya kebablas. Iya, terus misalnya dia teman deket Kayaknya kita, aku emang- kadang ngalamin. Jadi selama ini. Oke. Tapi kayak misalnya dia teman deket kita gitu, dia kan pasti punya teman deket lain juga kan. Oh, circle, Itu pasti- another circle. Iya, jadi kayak on another circle, nanti kayak mix jadi gede banget gitu. Iya. Dan problem kamu Akhirnya jadi gede. kalau bahasa politik jadi rahasia umum. Bener-bener. Lu jangan kasih tahu dia ya. Tiba-tiba minggu depan Biar kasih tahu udah temen-temen banyak. ya. Iya. Semua tahu. Jadi lihat dulu ya teman kita ini ember atau enggak, dan mungkin kalau ditambahin satu, ini better kita keep atau better kita apa benar-benar kita udah nggak tahan untuk ngomong. Kalau kita ngomong lalu benar-benar kita jadi efektif untuk berkarya, untuk nugas lagi, ya udahlah kita ngomong. Tapi kalau sebenarnya lu cuma gatal ngomong doang, nggak perlu lu bahas banget sih, gitu. Ya udah nggak usah Gak usah dibahas. ngomong, iya. Bener nggak? Pinter-pinter pilih lah Jadi gitu. kurangi resiko apapun bener. gitu nggak sih? Bener-bener. Tapi aku mau nanya deh, Fen. Nah, Kayak kan tadi kan kita bahas tentang mental health issue ya, Fen. Kayak kira-kira ada hubungannya nggak sih? Kayak aku pernah dengar, kayak kita kan negara Indonesia masih negara berkembang gitu ya, Fen. Kadang tuh orangnya tuh nggak yang se-open itu, jadi mikirnya kayak takut ke psikolog, Oh, iya. karena takut dikira gila, Fen. Padahal kalau di luar negeri kan aku lupa deh, kayak mereka tuh Ya, bilang ya, bahkan ya. itu rutinitas. Ya, Kayak ya, tiap ya. tahun Kayak itu dokter harus gigi. Iya, Fen, kayak Even di sini dokter gigi aja masih dianggap eksklusif. Balik. Iya benar. kayak itu Ya, mungkin- eksklusif banget. Iya, ya, kayak betul. gara-gara itu gak sih? Kayak mungkin Betul takut banget. dikira gila Ya. gitu, padahal kan enggak gitu Ya. kan. Mungkin tunggu Indonesia masuk sebagai negara G7 kali ya. Ya kan udah negara maju banget. Maksudnya nyebrang banget ya, karena aku kan suka yang politik-politik. Ya maksudnya udah negara maju banget, pandangan orang-orangnya udah berubah ya. Karena stigma kan, misalnya, Philip, lu kok hari ini latihan telat? Iya bro, gua tadi dari psikolog. Wah, Ya, itu tuh. ini entah kenapa nih, siapanya kenapa, apanya kenapa. Bener, tadi takut kayak ngerasa dijudge gitu Iya. kan. Kamu agak gila. Jadi lu obatnya berapa dosisnya gitu Jadi kan? konsul. Iya bener kan? Jadi orang ya benar stigmanya tuh masih gitu banget ya. Wah lumayan ya hari ini walaupun ngobrolnya baru belasan menit, rasanya nggak tahu ya Pak Produser berapa menit. Tapi kayaknya dalam banget nih. Narasumber kita lumayan berisi ya ternyata. Seru banget ya. Aku rasanya kayak baru 12 menit, 13 menit gitu, nggak tahu deh nanti ya. Kita lihat kita lihat aja deh. Oke, kayaknya kita cukupkan dulu subtopik kali ini. Sampai jumpa di Z-Talk subtopik lainnya bersama host Chen Chen. Nelly. Saya Philip. Kita pamit undur diri. Bye-bye. Bye.